Hai, para pejuang beasiswa masih dengan saya Mr. Wahid Nugroho dari rumah cerdas bahasa Inggris.com. Belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah memesan kelas online saya. Ada ratusan orang sudah bergabung di kelas online saya. Dan saya doakan mereka bisa lolos di tes TOEFL yang akan mereka hadapi karena Juli Agustus kebanyakan diselenggarakan beasiswa dan mereka sebagai pejuang beasiswa. Dan saya doakan yang sudah bergabung di kelas online bisa belajar dengan konsisten sehingga bisa goal skor 550. Begitu juga saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah memesan buku konsep belajar TOEFL dari nol dan vocabulary TOEFL dari nol. Semoga dua buku ini bisa menemani Anda untuk belajar di rumah. Begitu juga saya ucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin jika ada kata-kata saya atau penjelasan saya yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon maaf karena saya hanya ingin membantu teman-teman untuk lolos skor TOEFL. Untuk menyingkat waktu, mari kita langsung bahas beberapa latihan yang sudah saya tulis di papan. Di situ ada 67 sampai 70. Soal nomor 67 ini sangat mudah sekali kalau Anda tahu ilmunya ya. Born in Massachusetts in 1852, ini ada komanya. Nah, ini berarti born sampai 1852 ini adalah anak kalimat. Nah, anak kalimat itu apabila berada di depan mesti ada komanya. Ya, saya ulangi lagi, anak kalimat berada di depan mesti ada komanya. Nah, yang perlu teman-teman catat di sini, di soal nomor 67 ini sudah mengalami proses yang disebut dengan proses reducing. Sebentar, saya buka di ini adalah sudah mengalami proses reducing. Nah, jadi ada proses reducing. Jadi ini masuk di adverbial clause yang sudah mengikuti atau sudah mengalami proses reducing atau proses pembuangan. Lah, proses pembuangan atau reducing itu yang dibuang apa? Biasanya konektor, subjek plus to be-nya. Kemudian verb-nya akan berubah menjadi verb ing jika aktif, verb 3 jika pasif. Ini aktif, ini pasif. Jadi kalau langsung verb 3 berarti ini adalah bentuknya kalimat pasif. Lah, di sini born ini adalah bentuk ketiga. Berarti ini adalah bentuk proses reducing dalam bentuk negatif. Dalam bentuk pasif ya, bukan negatif, pasif. Makanya langsung dibentuk verb 3 kan. Dilahirkan di bla 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 pada tahun 1852. Nah, ini adalah adverbial clause, anak kalimat yang berupa apa? Adverb. Keterangan waktu ya di situ. Ada time clause-nya. Nah, ada keterangan ini. Nah, kemudian born ini berarti dilahirkan, berarti ini oke, nggak masalah. Ini penjelasannya kenapa kok born langsung bentuk ketiga, itu penjelasannya seperti itu. Nah, ini kalau di buku konsep belajar TOEFL dari nol, ini di bab 28, bab terakhir. Nah, kemudian Albert Van Pen has begun making benzos in Boston in the late 1870s. S ini adalah artinya an atau dekade. Oke, ini yang salah yang mana? Yang salah yang B. Kenapa yang B yang salah?
perlu Bapak Ibu catat bahwasanya di sini adalah cerita. Apa? Cerita. Kalau cerita, di situ ada keterangan waktunya. Ini ada 1870-an, 18 dilahirkan 1852. Nah, ini berarti cerita. Kalau cerita, tenses yang dipakai adalah tenses past. Berarti di sini salah. Harusnya apa? Begin. Nah, harusnya begin, begun. Nah, itu yang bentuk kedua. Ini harus bentuk kedua. Kenapa? Karena ini adalah cerita, tensesnya adalah simple past. Jawabannya yang salah yang B. Kemudian soal nomor 68 ini juga sangat mudah. Methane in wetlands comes from soil bacteria that consumes organic plant matter. Ini yang salah yang mana? Ini yang salah yang C. Loh, kenapa yang C? Lah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya from soil bacteria ini adalah noun-nya. Z-nya ini menjelaskan soil bacteria. Lah, ini verb-nya ini berarti mengikuti soil bacteria. Lah, perlu Bapak Ibu catat bahwasanya bakteria itu adalah jamak dari bacterium. Jadi bacterium, bakteria, kurikulum, kurikula. Nah, jadi di situ kalau Anda sudah punya buku konsep belajar TOEFL dari nol, nah Anda bisa lihat di bab noun. Itu babnya di bab part of speech noun ya. Nah, jadi ada di situ ada kriteria, fenomena, kaktus, kakti, kaktuses, fungus, fungi, nukleus, nuklei, bakterium, bakteria. Lah, bakteria itu adalah jamak. Kalau jamak verbnya, ini kan verbnya. Kalau ini jamak berarti kata gantinya adalah they, maka konsumnya di sini tidak boleh ada s-nya, consume saja. Kenapa? Karena di sini adalah simple present. Apabila simple present subjeknya adalah they, maka di situ tanpa ada s atau is, tanpa. Maka jawabannya yang salah yang C. Mudah bukan? Maka dari itu di buku konsep belajar TOEFL dari nol ini sudah saya ajarkan secara sistematis. Anda bisa belajar dan belajarnya tidak boleh lompat-lompat karena ada risetnya, ada penelitiannya. Tadi barusan saya dapat testimoni, saya baru belajar 15 menit sudah hafal 16 tenses. Padahal saya sudah belajar berbulan-bulan, bertahun-tahun, itu saya nggak ngerti. Nonton video di kelas online sambil buka buku, saya langsung bisa menghafal dengan mudah karena ada triknya, ada metodenya. Lah, metodenya di sini adalah metode kuantum cerdas. Dan ini saya buat metodenya sendiri untuk membantu teman-teman bagaimana cara belajar TOEFL dari nol. Belajar TOEFL dari nol, belajar bahasa Inggris dari nol bisa menggunakan konsep belajar TOEFL dari nol. Lah, pertanyaannya kenapa harus dari nol? Nah, uniknya buku ini adalah kebanyakan orang kalau belajar TOEFL mereka sudah dituntut levelnya intermediate advance ya. Pertanyaannya, Anda belajar bahasa Inggris atau belajar TOEFL itu adalah karena faktor terpaksa, betul? Kalau betul, komen di bawah. Betul, sir, itu. Karena faktor terpaksa. Kenapa terpaksa? Karena Anda mau tidak mau harus tes TOEFL. Jurusan apapun, Anda harus tes TOEFL. Kenapa? Kalau nggak tes TOEFL, nggak bisa masuk. Nggak bisa dapat beasiswa. Syarat masuknya adalah TOEFL. Dan sedangkan Anda nggak suka bahasa Inggris, Anda nggak bahasa Inggris Anda nggak advance. Dan buku ini bukan saya tujukan untuk orang-orang yang sudah pintar bahasa Inggrisnya, enggak. Bagi Anda yang masih dari nol, Anda bisa pesen ini sekarang juga itu. Ini baru ready dan Anda bisa langsung pesan setelah nonton video ini. Nah,
Kalau sudah advance, levelnya advance, Anda nggak perlu belajar membeli buku konsep belajar TOEFL dari nol ataupun kelas online itu. Oke. Kelas online saya nggak perlu. Tapi kalau Anda kebetulan terpaksa, karena terpaksa mau nggak mau harus tes TOEFL, tapi Anda nggak bisa bahasa Inggris atau kemampuan Anda masih minim untuk bahasa Inggris, Anda bisa langsung memesan buku konsep belajar TOEFL dari nol. Saya yakin bermanfaat. Kemudian mari kita lanjutkan materi selanjutnya. Alois Alzheimer made the first observer of the telltale signs of the disease that the day bears his name. Ini yang salah yang mana? Alois Alzheimer made his first observer. Ini salah. Kenapa? Karena observer itu kan orangnya. Sedangkan yang perlu Bapak Ibu ada dicatat, di sini yang melakukan penelitian atau pengamatan ini adalah Alois Alzheimer. Ini nama orang. Lah, di sini the first observer ini salah. Kenapa salah? Yang benar bukan observer, tapi observation. Observation ya. Ini yang salah, observation. Nah, ini yang benar bukan observer, tapi observation. First observation, pengamatan pertama, bukan pengamat pertama itu, tapi pengamatan pertama. Ini analisis pertama. Terus yang kedua, yang perlu Bapak Ibu catat, biasanya ordinal number itu adalah bilangan tingkatan seperti first, second, third, fifth. Itu biasanya diikuti dengan singular biasanya. Biasanya diikuti dengan singular. Loh, kenapa kok singular? Karena ini bukan jumlahnya, tapi urutannya. Contoh, I have 3 children. Saya memiliki 3 anak. The first child is Azkia. The second child is Albab. The third child is Nuha. Lah, artinya di sini adalah ini bukan jumlahnya, tapi urutan keduanya. The second atau the third ini biasanya nggak boleh the second children. The third children salah karena bukan jumlahnya, tapi urutannya. Biasanya harus singular. Yang perlu Anda catat itu. Oke, itu adalah penjelasan nomor 69. Soal terakhir yang nomor 70 ini juga sangat mudah kalau Anda tahu ilmunya. Tapi kalau nggak tahu ilmunya, ya pusing itu. Edward McDowell remembers as the composer of such perennial favorites as a white rose and 2 water lily. Nah ini, jadi yang salah yang mana, sir? Ini yang salah, yang jelas adalah yang A yang salah. Kenapa yang A yang salah? Perlu Bapak Ibu catat, ini adalah bentuk kalimat pasif. Duh, kok tahu, sir? Nah, pertanyaannya Edward McDowell itu mengenang atau dikenang? Oke, bukan mengenang tapi dikenang. Dikenang sebagai. Lah, di sini dikenang sebagai ini rumus. Ini adalah bentuk pasif. Di sini sudah ada kalimat pasif. Kalau Anda lihat itu ada bentuk kalimat pasif itu di bab berapa ya? Kalimat pasif di situ ada teknik-tekniknya yang sudah saya buat. Itu cara belajarnya adalah di chapter 17. Nah, rumusnya adalah B plus verb 3. Nah, ini berarti apa? Berarti bisa jadi is remembered, dikenang sebagai. Kalau ini bentuk past dulu berarti was remembered. Tapi kalau sekarang masih dikenang berarti is remembered. Berarti yang salah yang A. As the composer, oke, nggak masalah. Perennial favorite ini nggak masalah. Jadi yang salah yang A. Ini adalah penjelasan saya tentang pembahasan soal nomor 67 sampai nomor 70.
Soal sebelumnya bagaimana, Sir? Anda bisa tonton video-video saya sebelumnya, sudah saya jelaskan banyak sekali. Anda kuasai pola-polanya, dan saya yakin sangat bermanfaat untuk menambah khasanah analisis Anda dalam mengerjakan soal TOEFL. Saya ulangi lagi, jika Anda ingin memesan buku konsep belajar TOEFL dari nol ataupun vocabulary TOEFL dari nol, Anda bisa pesan sekarang juga. Ataupun Anda mengikuti kelas online saya, di situ ada 250 video. Di 250 video sudah saya upload. Di situ ada materinya, ada soal dan pembahasannya. Anda bisa ikut kelas online saya. Semoga video ini bisa membantu Anda untuk mengerjakan soal TOEFL. Anda bisa terus meningkat, sukses di studi dan karirnya. Sekian, terima kasih.